Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita akan mereview Nike Air Max Impact 3 budget model yang tampilannya mirip LeBron Witness. Tapi sebelumnya gue mau tahu kalau kalian ke lapangan basket biasanya menggunakan sepatu apa sih? Kalau gue biasanya menggunakan boot seperti ini ataupun Jordan Retro seperti ini. Nah, karena sepatu ini sering banget digunain, perawatannya juga harus ekstra, dan gue selalu mempercayakan Mod Docs Bio Wonder Balsam ini karena selain ramah untuk segala jenis kulit, dan ini juga gampang digunainnya, jadi langsung kinclong sepatunya dan langsung cocok untuk berpergian. Oke, buat Anda yang tertarik dengan Mod Docs Bio Balsam ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan buat Anda yang penasaran dengan performa sepatu ini, langsung saksikan video reviewnya sampai selesai. Sejatinya Air Max Impact dihadirkan Nike untuk menjawab kebutuhan para pemain besar yang menginginkan sepatu murah namun memiliki bantalan yang nyaman serta aman untuk digunakan mereka. Kami tidak sempat mereview model pertama dan kedua yang tampak identik. Sementara untuk model ketiga ini banyak perbedaannya dibanding model terdahulu. Hal utama yang ditingkatkan terlihat pada bahan atas yang lebih elastis serta bobot sepatu yang kini jauh lebih ringan. Hal tersebut membuatnya lebih nyaman digunakan segala gaya bermain dan semua postur tubuh. Traksi mengandalkan pola herringbone yang cukup agresif dan dibuat dengan bahan karet yang kuat. Hal tersebut menawarkan umur pakai yang panjang jika bowler sering bermain di lapangan outdoor. Untuk pengereman, sayangnya kami merasakan traksinya yang inkonsisten. Di awal percobaan, traksi seakan mudah berkompromi. Pengereman ke depan dan ke samping terasa lumayan oke. Namun setelah percobaan 2 kali di lapangan indoor yang berdebu, kami mulai mengalami masalah saat berhenti. Apalagi pola traksi ini cenderung satu arah. Alhasil, ketika traksi sudah dipenuhi debu dan sedang melakukan gerakan lateral, dirasakan mudah sekali tergelincir. Kemudian jika diperhatikan, base sepatu ini mirip dengan model LeBron Witness 6. Di bagian depan sedikit lebih lebar, guna memudahkan penggunanya saat menapak. Dan bagian tengah dibuat lebih ramping demi kuncian tengah yang lebih baik. Namun minimnya outrigger membuat sepatu ini kurang cocok untuk para pemain lincah yang sering berpindah arah. Tapi karena bahan atas yang tergolong fleksibel, Air Max Impact ini juga memiliki transisi yang tergolong baik. Nilai 7,5 untuk traksinya. Inilah senjata utama Air Max Impact yang membuatnya tidak terasa seperti sepatu budget. Pada bagian belakang, Anda akan mendapatkan Air Max berukuran sedang yang responnya sudah dapat dirasakan sejak awal penggunaan. Bahkan penerapan ini jauh lebih nyaman jika dibandingkan Air Max yang ada di sepatu LeBron James. Karena meski bobot Anda ringan, sistem Air Max yang ada di sepatu ini tetap dapat mengompres dengan baik. Yang menyenangkan lagi, terdapat busa nylon yang tergolong lembut. Dari percobaan pertama kali, busa ini juga langsung terasa empuk. Penerapannya mirip dengan yang ada pada Carry Tray terbaru. Lantas pada bagian depan, busa dibuat lebih tipis agar para penggunanya dapat sedikit merasakan lantai. Namun kekurangannya, jika kami bandingkan dengan seri LeBron James, sepatu ini terasa kurang stabil. Terkadang ada bagian yang mengompres berlebihan sehingga menghadirkan delay sehabis Anda mendarat dan ingin kembali berlari. Tapi untuk ukuran budget model, Air Max Impact 3 ini mungkin saja yang terbaik dalam hal penerapan bantalan. Nilai 8,5 untuk bantalan. Oke bowlers, beruntungnya sepatu ini karakternya cukup lebar sehingga yang kakinya ramping, Anda mungkin saja bisa memilih downsize. Sementara untuk saya yang karakternya agak lebar, saya memilih true to size agar lebih aman. Ternyata di bagian depannya ada ruang mati dan karakter sepatu ini ternyata cukup lebar dan juga kolarnya juga tipis. Jadi mudah sekali memasukkan kaki ke dalam sepatu. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa masukkan kode promo Headshoes untuk free ongkir.
Nike selalu memberikan ciri khas pada sepatu murah mereka. Sektor bahan atas biasanya merupakan kelemahan dari minimnya budget produksi. Dan hal tersebut membuat rata-rata budget model hadir dengan bahan mesh yang tipis serta fuse overlay yang terlihat murahan. Tak terkecuali pada Air Max Impact 3 ini yang juga dipersenjatai dengan bahan tersebut. Memang ada beberapa kelebihan ketika menggunakan bahan atas seperti ini. Salah satunya tidak membutuhkan waktu break-in karena bahan cukup lentur dan mudah diatur. Kemudian juga tidak terasa gerah karena banyaknya ventilasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga kelemahannya. Antara lain, kuncian yang kurang baik dan mudah sobek jika tergores permukaan kasar. Hal ini juga membuat bahan atas akan lebih cepat rusak ketimbang traksinya jika Anda sering bermain di lapangan outdoor. Meski begitu, kami menyukai penerapan lidah pada sepatu ini karena terasa fleksibel dan tidak membuat kaki sakit. Apalagi ujung lidah juga hadir dengan padding yang tebal sehingga mampu menahan jeratan tali dengan baik. Sementara kolar terlihat tipis, tapi beruntungnya di bagian lining ada padding yang dibuat menahan pergelangan. Apalagi rumah tumit juga lumayan dalam karena dikelilingi padding-padding penahan tersebut. Dan yang terakhir, tali sepatu ini khas budget model, tipis, panjang dan licin. Sebaiknya Anda mengganti tali dengan yang lebih tebal dan kesat agar kuncian lebih dapat dimaksimalkan. Nilai 7 untuk bahan atas. Sebagai sepatu yang mungkin diandalkan para big man pemula, kuncian Impact 3 ternyata cukup mumpuni. Kami hanya menyayangkan lemahnya kuncian pada bagian depan karena fuse overlay terlalu lentur dan tipisnya bahan pada ujung sepatu. Alhasil jari kaki mudah sekali bergeser dan cukup membahayakan kala bermanuver. Beruntungnya kuncian bagian tengah ke pergelangan dapat diandalkan. Hanya perlu mengganti tali yang lebih kuat, kuncian pada sektor tengah bakal lebih sempurna. Pasalnya sistem pertalian dan lidah bahu-membahu membuat kaki tetap terjaga pada posisinya. Sementara pergelangan juga terjaga dengan baik berkat banyaknya padding-padding menahan. Heel counter juga tersedia untuk membuat ankle tetap terjaga. Hasil tersebut juga membuat gejala slip di tumit terasa minim. Kalau ingin lebih sempurna, sebaiknya Anda menggunakan kaos kaki tebal yang berbahan kesat. Lantas hadirnya plat plastik di sisi samping ternyata mampu memperbaiki keseimbangan sepatu saat Anda mendarat. Ditambah telapak depan yang lebar, para pemain yang sering beradu rebound tentu akan nyaman saat turun. Namun kami tidak bisa menjamin kalau sepatu ini sudah sering digunakan, maka kunciannya tetap sempurna. Salah satunya Air Max yang lembut agaknya bakal lebih cepat kempes jika digunakan para pemain besar dan mungkin saja bisa bocor. Nilai 8 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya buat Anda yang mencari budget model, Anda budgetnya 1,2 jutaan dan butuh sepatu yang empuk, apalagi impact protectionnya bagus, kayaknya sepatu ini bisa menjadi solusi. Air Max Impact 3 ini memiliki cushion yang cukup empuk. Di awal penggunaan Anda sudah bisa merasakan begitu nyamannya cushion sepatu ini. Kemudian ini juga sepatu ringan banget, jadi bisa buat berlari-larian walaupun dia memiliki Air Max yang cukup besar. Tapi sayangnya karena budget model banyak sekali bahan yang kelihatan murahan, apalagi ini juga bagian bahan atasnya gampang banget robek. Kita lihat ini tipis sekali, tapi untuk penggunaan outdoor kayaknya ini bisa dijadikan senjata andalan karena traksinya cukup kuat walaupun Anda kayaknya butuh lapangan yang bersih. Karena kalau lapangannya berembun ataupun banyak debunya, kami sudah merasakan begitu licinnya traksi sepatu ini. Tapi secara keseluruhan, kuncian, kemudian perasaan menggunakannya cukup menyenangkan. Kami memberikan nilai sepatu ini adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store2 karena yang pertama lagi error. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!